menyatakan kebenaran saya di dalam Kristus. Saya juga menyatakan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan pasti akan mengikuti saya sepanjang hidup saya. Mazmur 23 ayat 6. Saya didorong oleh salah satu khotbah Pastor Prince. Mengapa Tuhan membiarkan penundaan dan mengharapkan hal-hal besar datang dari gembala saya yang baik? Suatu hari, saya menerima telepon dari perekrut yang melihat profil saya di online. Meskipun saya tidak memenuhi deskripsi pekerjaan untuk posisi tersebut, mereka meminta untuk mewakili saya di sebuah perusahaan. Saya mengikuti beberapa wawancara di mana saya hanya menunjukkan sedikit pengetahuan tentang pekerjaan itu. Tapi saya terpilih sebagai kandidat untuk posisi itu. Perekrut bertanya, apakah saya ingin menurunkan ekspektasi saya untuk negosiasi gaji, karena kandidat lain yang terpilih memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya. Yang membuatnya terkejut, saya menjawab tidak. Segera saya mendapat email dari perusahaan yang menawarkan saya posisi itu. Namun saya tidak mendapatkan gaji yang saya minta. Dengan bantuan Tuhan yang melimpah, saya mendapatkan lebih dari apa yang saya minta. Haleluya! Saya juga diberi bonus khusus di awal dan pengeluaran dolar yang fleksibel. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia dan hanya Dia. Anonim Singapura. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Kasih komentar apa, Cik Evelyn? Yang saya dapat ya dari sini begini, bahwa katanya kalau kita minta sama Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung ya, karena buat Tuhan itu nggak sulit gitu untuk memenuhi permintaan yang besar, memberikan yang besar nggak sulit gitu. Kalau kita mempunyai satu kebutuhan, misalnya kebutuhan kita itu 100 juta, tapi kita nggak berani minta. Kita mintanya hanya, Tuhan asal cukup hari demi hari aja, 1 juta aja, 1 juta. Kenapa gitu? Kenapa harus seperti itu? Bukankah kita punya Bapa yang kaya gitu? Ya kita minta aja. Karena buat Tuhan tuh gak sulit gitu memberkati kita, yang besar pun tidak sulit gitu. Amin. Kemarin saya baru dapat kesaksian dari teman yang bilang gini, pada waktu itu dia merasakan ekonominya terpuruk sekali gitu. Tetapi ketika dia berdoa, dia minta kasih karunia Tuhan turun atas dia. Ternyata buat Tuhan tuh gampang sekali memberkati gitu. Ada seorang yang ingin menawarkan rumahnya yang untuk dijual gitu. Untuk dijual apa dikontrakkan lah, saya lupa gitu ya. Rumah itu nggak laku, sudah bertahun-tahun, udah lama nggak laku gitu. Tetapi ketika dia diminta untuk menawarkan rumah itu, dan dia berdoa gitu. Dia berdoa pada Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat, rumah yang udah bertahun-tahun gak laku itu laku. Dan dia dapat komisi 250 juta gitu. Begitu mudahnya, padahal yang dia butuhkan tuh gak sebesar itu. Iya. Nah ini Tuhan kita itu luar biasa gitu. Amin, amin. Iya. Ada lagi? Ya. Ya, jadi Pastor Pin selalu ajarkan juga, jangan cuma minta pekerjaan, tapi minta posisi pengaruh. Ya sama aja ya. Jadi kita bukan hanya minta yang sedikit. Tadi Evelyn sudah bilang, dia bukan hanya sanggup, tapi dia mau, karena dia sudah berikan yang termulia, yang the best, yaitu Yesus. Makanya ayatnya katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Jadi sudah diserahkannya telah. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma, freely, kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi itu Bapak kita, dan kita anak-anak kesayangannya. Kalau nggak ada ya kita akan lanjut
saya men-sharekan ibadah hari ini. Langsung aja ke tujuannya. Tadi pagi mendengar khotbah dari Pastor Lawrence Lim. Pastor Lawrence adalah pastor untuk misi luar negeri ya, dari New Creation Church. Saya juga dikasih lihat bagaimana mereka melayani banjir di Filipina, di Thailand. Ada orang-orang miskin dikasih makan. Nah, itu kesaksian yang luar biasa. Jadi justru karena kita dikatakan menerima banyak kasih dari Tuhan, kita memberikan banyak kasih ya. Jadi menerima banyak kasih, berbuah banyak kasih, itulah intinya ya. Seperti Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi, ada perempuan yang mengurapi dia dan membasahi dengan air mata, kakinya diseka dengan rambutnya, diminyaki dengan minyak wangi. Dia banyak berbuat kasih karena dia lebih dulu telah menerima kasih. Nah, itu juga menjadi tema nggak utama, tapi yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan judulnya, kalau saya bisa beri judul, bagaimana jadi kudus di bawah kasih karunia atau under grace. Karena banyak tuduhan yang mengatakan bahwa di bawah kasih karunia itu disebutnya oleh orang-orang yang belum mengenal kasih karunia license to sin, izin berbuat dosa. Tadi Pastor Lawrence sampaikan juga bahwa hal ini, pernyataan ini adalah dusta dari jurang neraka. Ya, dusta dari jurang neraka. Berarti itu tipuan iblis 100%. Ya, selama beliau melayani, ya dia sudah 5 tahun awal di NCC, kemudian pastor 20 tahun, jadi 25 tahun, tidak pernah sekalipun dia mendengar Pastor Prince berkata oke untuk dosa. Tidak ada ya. Nah, jadi cukup penting yang akan kita bicarakan malam ini, karena akan berbeda sekali dengan mungkin pengajaran-pengajaran konvensional atau yang lama lah ya, yang kita sering dengar bahwa orang kalau nggak dikasih hukum Taurat gimana mau bertobat gitu mungkin ya. Tetapi saya langsung aja masuk pernyataannya bahwa kasih karunia satu-satunya harapan. Saya sebutnya satu-satunya harapan. Tadi juga ada quote dari atau khotbah dari Charles Spurgeon. Jadi orang bagi dia bahwa ya disebutnya doktrin ya. Kalau kita percaya kasih karunia itu bukan sekedar doktrin atau pengajaran, tetapi pribadi Yesus. Bahwa hanya kasih karunia satu-satunya harapan manusia untuk menghadapi dosa sebenarnya. Dan orang yang mengatakan kasih karunia itu adalah izin berbuat dosa, sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Sama sekali nggak tahu apa-apa tentang kasih karunia. Benar-benar. Atau tahu tapi tidak hidup di bawah kasih karunia. Oke, jadi kasih karunia itu adalah harapan untuk moral excellent. Ya, moral yang excellent. Excellent itu apa? Sempurna kali ya, excellent. Jadi untuk moral yang baik. Karena dosa itu tidak berkuasa, ya sin atau dosa tidak berkuasa, ya dosanya kata benda. Baik dosa, baik kemiskinan, baik penyakit, baik bencana, malapetaka, COVID, krisis, apapun tidak berkuasa
kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, jadi akan sangat berbeda sekali dengan pengajaran-pengajaran konvensional atau tradisional yang seperti saya katakan di awal. Ya, karena itu apa yang nggak bisa, justru yang nggak bisa dibereskan oleh hukum Taurat, ya, semua yang tidak bisa dibereskan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di bawah hukum Taurat nggak ada seorang pun yang kedapatan benar. Jadi nggak bisa beres. Kenapa? Karena hukum Taurat hanya menuntut dan tidak membantu. Kita sudah tahu ya. Hukum Taurat itu hanya menuntut kebenaran dari orang berdosa. Dan salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Jadi hukum Taurat itu hanya memberikan tuntutan, demand. Ya. Demand atau tuntutan, tetapi tidak menolong sama sekali. Dan sehingga semua manusia gagal. Ya, karena salah satu, salah semua. Tetapi hanya kasih karunia adalah harapan. Semua bisa katakan kasih karunia harapan untuk membereskan dosa. Kenapa? Karena kita sering katakan kan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Berarti apa? Saya kudus. Hati nurani saya sempurna. Kenapa? Hanya satu kenapanya. Karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan, kesadaran saya sempurna karena korbannya sempurna. Sekali lagi ya, kesadarannya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, kita kudus karena korbannya kudus. Hanya itu saja. Kalau kembali lagi oleh upaya usaha manusia, tidak bisa. Nah, kita langsung masuk bahwa dosa itu tidak diimpute, tidak dimasukkan, tidak diperhitungkan. Nah, sekarang semua kita akan mulai ya baca Alkitab seperti biasa. Tapi ini supaya saya jelas, Mika tolong list namanya aja, gak apa-apa ya. Oke, mulai dari siapa? Mulai dari Edwin. Tolong bacain Edwin Roma 4 ayat yang ke-8 dulu. Tujuh dan 8 lah, 7 dan 8. Ah, udah di layar. Iya. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, ini adalah perkataan Raja Daud, ya. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus datang dan disalibkan bagi kita, dia melihat atau Tuhan memberikan pewahyuan tentang orang percaya di masa depan. Yang dia sebut, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah, ini masih begini. Misalnya tadi Pastor Olores juga sampaikan ya, kalau ada pencuri dan dia diadili oleh hakim bilang gini, ya udahlah, diampunilah kamu. Ya, pelanggaran-pelanggaran kamu diampuni, kamu dibebaskan. Dosa kamu saya yang tutupin deh. Kamu nyuri berapa? Nyuri 1 juta Pak Hakim. Nih saya yang bayar 1 jutanya. Nih sama orang. Udah kamu bebas. Tetapi dia tetap statusnya pencuri kalau cuma ditutupi. Ya, perhatikan ayat 8-nya. Ya, Raja Daud juga telah ngalamin waktu dia ambil Batsheba, dia diampuni ya sama Tuhan. Gak jadi mati dia. Harusnya di bawah hukum Taurat dia harus mati karena berzina. Ambil istri Uria, ya, Batsheba. Tetapi dosanya ditutup, ya, ditutupi. Tetapi ya hukumannya tetap jalan sebenarnya. Anaknya mati. Ya, tapi kalau ayat 8 ini katakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan.
Nah, ini tidak diimpute namanya. Kalau Pak Edwin tuh suka masukin input ke komputer, ya. Ada orang katakan garbage in, garbage out. Kalau dimasukkannya garbage, sampah, keluarnya sampah. Ya, apa yang di-input, itu yang keluar. Input, output. Nah, tetapi dosa kita tidak diperhitungkan. Sama-sama katakan tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Tidak diimpute. Jadi kalau saudara tadi pencuri, saudara tidak pencuri lagi gitu. Status saudara sangat berbeda. Pencuri diampuni kesalahannya, dia tetap statusnya pencuri, tapi diampuni. Tapi kalau kita tidak diperhitungkan, saudara dan saya statusnya anak Allah. Itu hebatnya perkataan ini. Dan itu tidak diterima sama Daud, tetapi sama kita. Karena Daud jauh sebelum Tuhan Yesus datang atau mati di kayu salib. Luar biasa ya. Jadi saudara itu tidak perlu lagi dikatakan, oh kamu kan orang pendosa, kamu kan orang pendosa, kamu kan pezina, kamu kan pembohong, kamu kan penipu. Enggak. Itu hebatnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus. Kedudukan saya yang akan menentukan semua suplai Tuhan. Ya, suplai Tuhan atau semua yang menjadi milik kita, yang adalah milik Tuhan menjadi milik kita. Luar biasa itu, luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau mengenai dosa, Tuhan harus menghukum dosa, tadi disampaikan ya. Nah, kita nih bukan hutang kepada iblis, kita udah tahu. Tapi kita hutang pada keadilannya. Jadi dosa itu harus dihukum. Ya, kalau enggak, alam semesta ini runtuh karena Tuhan enggak adil. Nah, tetapi karena Tuhan juga mengasihi kita, Dia berikan Yesus untuk memenuhi keadilan dan kasihnya Tuhan ini. Di kayu salib berjumpa keadilan dan kekasihnya Tuhan. Ya, jadi dosa harus dihukum, sudah dihukum. Kenapa tadi status saudara itu benar? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, walaupun kita masih bisa gagal atau bahkan masih gagal. Tapi kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jangan lupa, dalam Kristus. Gak bisa keluar masuk juga, sudah di dalam Kristus, di dalam terang. Kita gagal pun di dalam terang. Darahnya menyucikan kita 24 jam 7 hari selama seminggu, 365 hari selama setahun, terus-menerus selama-lamanya. Continue berkesinambungan. Itulah kedudukan kita, ya. Nah, jadi Yesus karena kasihnya mati di Golgota bagi kita. Ya, bukan hanya mati biasa, kita udah tahu. Disiksa, ya, di luar batas peri kemanusiaan. Ya, jadi dosa kita tidak diperhitungkan. Amin. Mumpung Edwin masih di situ, terusin ya. Sebelumnya untuk Yesus ini ayat 5-nya, Dir, 5 dan 6. 5 dan 6. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 6. Kata. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, jadi lihat ya, jelas ya, kita memperoleh status kedudukan yang benar itu hanya karena percaya. Karena bukan bekerja, dibilang, bukan work, bukan melakukan sesuatu sehingga kita dibenarkan, bukan. Ya, tetapi kita menerima kebenaran iman tuh, ya, kebenaran hadiah sebenarnya. Ya, kita sering bilang bahwa Roma 5 ayat 17 itu ya menjadi tagline-nya atau yang paling disampaikan di New Christian Church, ya, bahwa kita ini menerima
anugerah kebenaran tuh ya, yang kelimpahan kasih karunia, arti kasih karunianya itu kelimpahan, atau di dalam, jangan dirubah ya, Roma 5 ayat 20 itu kelimpahan tuh bicaranya hyperperisio. Hyperperisio itu superabound. Superabound itu tidak terbatas. Jadi kasih karunia, kalau sudah bilang saya cukup lah. Ya, waktu Rasul Paulus bilang kasih karuniamu cukup buatku, itu bukan berarti cukup Tuhan, bukan begitu. Kasih karunia itu cukup untuk mengatasi segala masalah dia, itu poinnya. Karena apa? Karena kelimpahan, gak ada batasnya, tidak terbatas, superabound. Dan anugerah kebenaran. Jadi anugerah itu apa? Gift itu apa? Hadiah. Sama-sama katakan hadiah kebenaran. Ya, jadi itu yang diperhitungkan. Jadi ingat ya. Jadi yang diimpute kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yesus. Amin. Ya. Jadi selanjutnya apa prioritas nomor 1 Yesus itu mati? Nah, ini kan gini. Supaya kita jelas ya, bahwa kita sih udah mendengar sebenarnya berita kabar baik. Apa sih kabar baik atau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu beritanya. Itu berita kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus, penulis 2/3 daripada surat-surat di Perjanjian Baru. Apa sih temanya kalau Paulus khotbah? Temanya segala dosa kamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Ya. Nah, itulah menjadi dasar untuk kita bilang gini. Kan tadi persoalannya bagaimana kita jadi kudus. Nah, ya kan? Kita percaya dulu nih kebenaran yang diberikan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita baca ayatnya 1 Korintus 15 ayat 13. Selanjutnya Stefanus ada nggak? Udah ada tuh. Lo Afu atau Lili dulu. Sorry. Ada ya. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sorry, 1 Korintus 15 ayat 3. Sorry. Saya salah kasih alamat sama Mika. 1 Korintus 15 ayat 3. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kitab suci. Ya, sesuai kitab suci. Jadi sebab yang sangat penting, artinya prioritas pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tadi kan saya bilang ya apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa kita masih ada nggak? Nggak ada, ya. Sesuai dengan kitab suci itu. Ini artinya prioritas utama yang disampaikan. Jadi selanjutnya bagaimana Pak? Moral excellent tadi yang Bapak bilang. Ya? Nah, jadi kita bilang ya, jadi gini, kedudukan kita yang adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itulah yang menjadikan kita menerima semua suplai Tuhan. Suplai apa Pak? Jangan bicara duit melulu. Iya, semua suplai. Ya. Nah, kita akan lihat suplai apa? 1 Korintus 1 ayat 30. Coba Lili yang baca, Lili, Ibu Lili. Korintus 1 ayat 30. Ya, Lili. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Jadi dikatakan gini. Ya, tadi kan kita udah dengar bahwa apa prioritas pertama Tuhan Yesus datang ke bumi? Menghapus semua dosa kita, ya, menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang kita berada di dalam Yesus. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bukan hanya begini ya, Dia telah menjadi hikmat. Jadi Kristus hikmat kita. Sama-sama katakan, Kristus hikmat kita. Ya, wisdom. Kebenaran kita. Mika nggak usah dibolak-balik ke King James, nggak apa-apa. Ya, tapi itu di King James-nya bukan ia membenarkan ya, ia kebenaran kita.
Ya, Kristus kebenaran saya, sama-sama katakan. Kristus kekudusan saya. Dan Kristus penebusan saya. Lihat ya, hikmat, kebenaran, kekudusan, dan penebusan kita. Wisdom, righteousness, holiness, redemption. Ya, menguduskan. Nah, lihat kan? Kata-katanya berarti kita memiliki Kristus sebagai moral excellence kita. Ya. Atau perilaku moral yang sempurna. Karena kita memiliki siapa? Kristus. Nah, kalau kita memiliki Kristus, dia mentransformasi kita atau mengubahkan kita dari dalam keluar. Nah, ya, jadi bagaimana orang-orang di bawah kasih karunia itu menjadi kudus? Bukannya apa tuh? Modification, behavior modification, tampak keluar aja. Wah, kalau ngelihat sama orang atau apa, ya kita pakai topeng lah, ya. Apa tuh tadi? Hanya behavior modification, ya, modifikasi perilaku luar aja. Tetapi yang dari dalam keluar. Kenapa? Kristus kekudusan saya. Nah, ini kalau masalah perilaku kan masalah kekudusan, ya. Jadi sekali lagi, tidak benar kalau dikatakan bahwa kasih karunia adalah izin berbuat dosa, atau seolah-olah orang akan keluar setelah mendengar dosanya diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, atau di bawah air terjun darah Yesus yang menyucikan kita berkesinambungan, hore, keluar untuk berbuat dosa. Tidak sama sekali, ya. Malahan kita, pertama, kasih karunia itu menguduskan kita. Yesus itu prioritas utamanya apa tadi? Mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita, dan dia itu adalah kekudusan kita dari dalam keluar, ya. Jadi inilah kekuatan Allah, the power of God. Ya, lanjut. Sekarang siapa yang mau baca? Ini Marsha Melisa nih. Melisa, Roma 1 ayat 16. Masih ada nggak, Lisa? Munculin. Siapa yang mana? Tuh. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Tetapi Itu dong turun, tetapi juga orang Yunani. ya, jadi Rasul Paulus katakan, I'm not ashamed. Ya, mempunyai keyakinan yang kokoh boleh. Kita berdiri teguh tuh kokoh tuh, ya. Dalam Injil. Injil yang diberitakan Paulus, Injil apa? Kasih karunia Kristus. Kalau saudara nggak percaya, saudara lihat di dalam Galatia 1 ayat 6 ayat 7. Jadi kalau Injil disebut gospel atau kabar baik Kristus, Injil, kabar baik Kristus, itu kasih karunia Kristus. Nggak usah dibuka. Yang mempunyai jangan dibuka, terusin. Dia tidak malu, ya, memiliki keyakinan yang kokoh. Artinya apa? Not ashamed. I'm not ashamed for the gospel. Ya, jadi dia tidak malu. Nah, kalau malu berarti ada yang bikin dia mau malu, kan? Wah, kamu license to sin, cheat grace, izin berbuat dosa. Padahal kita sudah dengar tadi, ya, sebagai landasan. Tidak benar sama sekali. Dia memiliki keyakinan kokoh. Apa? Bahwa the gospel of Christ, ya, itu adalah the power of God unto salvation. Jadi definite article, ya. Definite article itu kalau di New Christian selalu bilang ada the power of God. Jadi Injil, jadi ketika kita mendengar nih hari ini kabar baik, kabar Injil, bahwa Yesus menghapus semua dosa-dosa kita, saudara katakan amin, saudara terima, saudara ada kebenaran Allah dalam Kristus, saudara katakan amin, itu adalah the power of God unto salvation, unto soteria, soso, ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sangat penting. Ya, jadi kalau mau tanya, apa kekuatan Allah yang menyelamatkan kita? Injil.
Apa tuh Injil? Kasih karunia Kristus. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kalau ditambahkan dengan perbuatan, dengan sunat, atau dengan hukum Taurat, namanya percampuran, bukan Injil. Itu disebut Injil yang lain tuh, yang kayak gitu. Injil sesat. Jangan mau dibalik-balik, kita nggak sesat. Itu the power of God yang menyelamatkan, ya. Menyelamatkan dari apa? Dari kekalahan, kecanduan, keterikatan, dosa, hal-hal yang buruk. Untuk orang yang gimana Pak? Yang bisa terima? Yang percaya. Sama-sama katakan, ya percaya. Kalau saudara percaya itu artinya saudara terima. Ya, banyak orang atau gereja nggak mau terima. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki power of God. Ya. Dan kita sekali lagi bilang kan, kalau di dalam Roma 6 ayat 14, apa itu antidot dosa? Antidot dosa atau obat penawar dosa itulah kasih karunia. Ya. Siapa yang mau baca? Atau tadi Lisa baca lagi? Nanti yang berikutnya Maya, ya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, jadi mau di bawah hukum Taurat atau mau di bawah kasih karunia? Kasih karunia dong. Iya, ya. Kalau kamu di bawah kasih karunia, firman-Nya loh, janji Tuhan nih, tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Itu power, itu kuasa Allah. Kok bisa Pak? Kan kita masih bisa jatuh. Iya, kita memiliki kekudusan Kristus. Punya darah Yesus, kekudusan Kristus yang bekerja dari dalam keluar. Kalau kita terus di bawah kasih karunia Allah. Jadi kembali lagi ya, bagaimana orang di bawah kasih karunia bisa kudus? Ya karena firman-Nya berkata begitu. Wah, nggak praktis Pak. Nah, sekarang kita masuk yang praktis. Ada dua jenis orang benar. Ya, di Alkitab itu tadi dibagikan oleh Pastor Lawrence, dan Abraham atau Lot. Abraham siapa? Abraham pamannya ya, Lot keponakannya. Jadi waktu Abraham dikeluar dari Ur Kasdin untuk menerima Kanaan dari Tuhan, tanah perjanjian, dia membawa nephewnya apa tuh? Keponakannya, namanya Lot. Nah, siapa Lot? Siapa Abraham? Mari, Ibu Maya masih ada? Ibu Maya, nah baca ya, siapa itu Lot? 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Di layar aja. Di layar Bu Maya. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tapi ia menyelamatkan Lot. Iya benar. Putus kayaknya. Oh putus ya Bu Maya. Menderita cara hidup orang-orang yang tak. Oke, saya ulangi ya Ibu Maya, mungkin sinyalnya putus-putus ya. Tetapi yang menyelamatkan Lot orang benar. Jadi Tuhan menyebut Lot siapa? Hukum yang mereka saja. Iya, nggak apa-apa Bu Maya. Nah, saya ini ya. Jadi orang benar ya. Jadi ada dua jenis orang benar nih. Perhatikan. Lot itu orang benar yang kompromi. Hidupnya apa? Menderita dengan cara hidup yang tidak mengenal hukum. Ya dia memilih di Sodom kan, tinggalkan sama keluarganya, yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Jadi menderita, ya menderita. Jadi kalau orang bilang ini, saya udah diselamatkan, saya mau hidup seenak jidat aja lah, gitu kan? Firman Tuhan katakan menderita. Ya 8-nya Mik. Sebab orang benar ini, ya, jadi si Lot ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat mendengar perbuatan-perbuatan jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi kalau mau dibilang ini, siapa yang mau jiwa kita tersiksa? Nggak mau. Ya. Jadi dosa itu menyiksa jiwa siapapun. Ya, dan kalau kita masih ada terlibat kegagalan apa, tetap kuncinya satu, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus.
Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Saya menyerah, saya berserah, saya rest dan bersandar kepadamu. Ya, dan kita percaya bahwa tadi Tuhan yang menjadi kekudusan kita. Yesus kekudusan saya. Ya, Abraham membangun hubungan, dikatakan tadi Abraham membangun hubungan, membangun mesbah. Ya, dia kembalikan persepuluhan, dia hidup berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Lot orang benar. Nah, kalau ditanya, ini dua orang benar nih di gereja nih. Mau orang benar yang menderita jiwanya, hidupnya terus-menerus menderita, atau hidup dengan penuh sukacita. Dosa tidak berkuasa. Ya, karena apa? Kalau diteruskan tuh, ya, orang mengharapkan hukum Taurat, itu iman jadi sia-sia, janji jadi batal, Kristus tidak berefek. Ya, saya selalu katakan itu, iman sia-sia, janji Tuhan jadi batal, Kristus tidak berefek. Jadi yang mestinya kasih karunia itu dari dalam keluar membereskan kehidupan orang, tidak mau, malah fallen from grace, jatuh dari kasih karunia. Jatuh kemana? Bukan jatuh ke dosa, bukan. Jatuh kepada hukum Taurat. Dan itulah yang membuat jiwa orang Kristen itu menderita. Nggak ada jalan. Ya tapi kan bisa minta ampun Pak tiap kali. Iya minta ampun terus. Jiwanya Pastor Prince waktu dia dicontohkan waktu remaja, karena dia hanya mendengar kabar yang salah bahwa Tuhan menghukum dosa. Ya, dia harus minta ampun terus-menerus, sehingga dia hampir gila. Kenapa? Karena kesadarannya adalah dosa. Ya, karena hukum Taurat itu ditambahkan supaya orang mengenal dosa. Ya bagus dong Pak. Iya bagus kalau belum kenal Yesus. Supaya apa? Supaya mereka nyerah gitu ya. Saya butuh juru selamat. Saya udah mentok. Saya sudah tidak bisa sanggup lagi hidup tanpa berusaha untuk kudus. Saya butuh juru selamat. Nah, setelah terima juru selamat jangan mau lagi didakwa, dituduh, dan mengharapkan penghukuman. Karena itu yang melanggengkan siklus, ternyata itu yang melanggengkan siklus dosa. Ya, paradoks ini benar-benar ini. Saudara boleh sebut orang agamawi yang paling hebat seperti apa? Ya, Tuhan cuma bilang gini, munafik. Ya, orang Farisi itu udah paling top itu, apalagi Rasul Paulus. Ya, itu sebagai Farisi, waktu dia namanya Saulus, itu dia sebutnya gini, saya Farisinya Farisi. Saya muridnya Gamaliel. Sebagai mentaati hukum Taurat, saya tidak bercacat. Saya udah paling hebat. Saya penganiaya jemaat. Saya pembunuh, saya teroris garang. Nah, kenapa jadi begitu Paulus? Iya, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ngeri ya? Jadi saudara, waduh, ini terbalik-terbalik nih. Kalau yang kita dengar dari yang konvensional, ya, yang tradisional, apa bedanya sama agama atau agama yang lain? Nggak ada, ya. Jadi ternyata meninggalkan the gospel atau meninggalkan kasih karunia Kristus itu namanya hidup berkompromi. Jadi Lot percampuran, dia orang benar, dia hidup di Sodom. Ya. Oke. Nah, jadi kalau orang percaya sekarang gini, sekarang saya mau percaya, Pak. Saya mau percaya di bawah kasih karunia. Tadi Rasul Paulus bilang, saya tidak malu akan Injil. I'm not ashamed for the gospel of Christ. Ya, karena the gospel itu atau Injil itu adalah the power of God unto salvation, kepada keselamatan saya. Coba kita baca Roma 10 ayat 11. Setelah itu Refda ya, Refda, tolong bacain Roma 10 ayat 11. Oh, sebentar, Pak. Itu ada tuh di layar.
10 ayat 11 ya Pak ya? Iya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi siapa yang percaya, yaitu kita udah tahu ya, Yesus itu ada pribadi kasih karunia. Kalau kita percaya kepada Dia atau Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Ya, jadi pengharapan kita itu tidak akan dipermalukan. Ya, artinya apa Pak? Yang tidak dipermalukan? Ya tidak seperti Lot tadi. Ya, Lot itu bayangin, dia orang benar, tapi istrinya jadi tiang garam. Terus anak-anaknya incest dengan bapaknya menjadi Amon dan Moab. Ya, padahal kalau kita percaya hanya seperti Abraham, bapak orang beriman, itu tidak akan dipermalukan. Dia percaya aja. Ya. Lanjut. Sekarang kita ini kudus. Ya, bagaimana? Ya, kan tadi bilang hanya percaya Pak. Itu barusan bilang orang percaya tidak dipermalukan. Gimana? Kalau bukan upaya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ibu Dia. Keluarin. Ibu Dia ada masih? Sragen? Halo? Ada di sini dia. Ibu Dia? Ya, Pak Melki. Tolong baca 1 Petrus 1 15 sampai 16. Putus-putus itu, Pak. Oh, putus-putus ya. Tapi kalau suara saya jelas ya. Iya. Oke, kalau gitu Ko Ajung aja, Ko Ajung. Pak Melki, itunya juga di screennya, profilnya tuh beda, itu yang gambar, bukan yang live. Jadi kalau ada ayat tuh ditampilkan, nggak ada di sini, nggak muncul. Oh, bentar ya. Harusnya muncul ya. Ayo Ko Ajung, ada nggak Ko Ajung? Ya, baca. 1 Petrus 1 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Sebab tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ya, jadi kalau sepintas kamu harus kudus, kamu harus upaya kudus, gitu kan? Nah, konteksnya apa? Ya, coba lihat ayat 15-nya dulu. Ya, jadi gitu. Pada muncul kan ayatnya? Pada muncul kan ayatnya kan? Harusnya muncul ya. Yang telah memanggil kamu. Jadi ini kita dikatakan be holy for I am holy kan? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang memanggil kita kudus. Nah, kita tahu pertama-tama apa arti kudus? Artinya dipisahkan, ya. Dipisahkan, dispesialkan. Kita tahu bahwa kudus itu dalam bahasa Alkitab itu bukan masalah perbuatan, tetapi dipisahkan. Ya, dikuduskan. Tapi oke lah, Kristus kekudusan kita. Nah, di dalam Petrus ini, mari kita lihat ayat yang sebelumnya. Ko Ajung tolong baca ayat 13 sampai 14. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, Nik 13-nya lagi ya. Jadi bahasa Inggrisnya tuh akal budi kita siapkan, waspada, letakkanlah seluruh pengharapanmu atau hopefully upon the grace. Rest your hopefully. Rest itu artinya apa? Letakkanlah, ya. Rest your hope fully upon the grace. Jadi kita beristirahat atau menaruh pengharapan kita penuh kepada kasih karunia. Ya, itulah yang membuat kita tadi kudus. Nah, ya, jadi dikatakan selanjutnya ayat 14.
sebagai anak-anaknya. Anak-anak itu adalah children. Yang taat, turutilah, jangan turuti hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya apa? Kuduslah kamu. Ini yang paling gampang inilah. Bapak saya bilang gini, Melki, atau saya bilang sama Mika, Mika, kamu tanok sebab papi tanok. Ya, kamu kudus sebab aku kudus. Wah, itu bukan perbuatan, Pak, bukan. Status kedudukan kudus dipisahkan. Ya, dan kita udah nggak mau bodoh lagi nih, nggak mau hidup dengan kompromi. Kita udah tahu dosa, semua orang juga tahu. Tapi kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dan Kristus. Kristus adalah kekudusan saya. Tapi masih jatuh lagi, Pak. Terus aja katakan seperti itu. Ya, artinya kita tidak mau meninggalkan ya the gospel atau the power of God kepada keselamatan kita. Itu konteksnya. Ya, jadi konteksnya kita rest hopefully upon the grace. Artinya apa? Jadi kita meletakkan semua pengharapan kita pada kasih karunia. Ya, itulah yang menjadi harapan akan perilaku yang kudus. Ya, artinya tadi kan judulnya apa? Bagaimana, sekali lagi, orang Kristen bisa kudus, ya. Bagaimana orang di bawah kasih karunia itu bisa kudus. Lanjut. Dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Jefflin. Titus berapa? Titus 2. Ini. Nanti saya lihat tuh. Titus 2, pelan-pelan aja. Ayat 11 sampai 14. Ini penting. Ini grace, ini harapan, ya. Kasih karunia itu harapan kita ternyata untuk perilaku yang kudus. Ayat 11 ya, Titus Mulai, 2. ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya betul. Terusin. 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Lihat ya, mulai dari ayat 11. Kasih karunia Allah itu nyata. Gitu aja gampang. Real. Kenapa? Karena dia bukan upaya, tetapi dia itu adalah pribadi yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan. Ya, tapi kan dia roh, Pak. Oke lah, Yesus di dalam diri kita. Itu nyata. Ya. Dan ia mendidik. Mendidik itu paidewo, mendidik atau teach. Ya bagaimana, Pak? Orang apa? Nah, ini suka dipakai kan sama orang. Iya tuh. Anak yang kukasih kuhajar, kata Ibrani kan, Ibrani 10. Kuhajar itu sebenarnya sama paidewo. Paidewo itu apanya? Teach atau mengajar. Ya kalau gitu Tuhan mengajar kita pakai apa nih supaya kita hidup benar, kudus tadi kan? Atau lepas dari keinginan-keinginan duniawi, kefasikan, ya, atau segala macam berbuat baik, atau ya, lepas dari berbuat yang tidak baik. Dengan gimana mengajarkannya? 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo kita baca aja deh, ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, saya bacakan aja ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman
ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paidewo, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ditanya, Tuhan itu mendidik kita apakah dengan penyakit atau kecelakaan? Tidak. Ya, dengan apa dong Pak Melki? Dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Injil atau kabar baik atau firman Allah. Ya, sekali lagi, kalau Injil kabar baik firman Allah itu kita jatuh dari kasih karunia, jatuhnya itu kepada hukum Taurat. Itu berbahaya sekali malahan. Membangkitkan dalam diri kita rupa-rupa perbuatan cabul sebenarnya tuh, lust. Nah, mudah-mudahan ya semua yang mendengar hari ini tuh paham sekali ya bahwa justru under grace itu kita terima supply Bapak. Ya, kalau kita ini masih tahan nggak nih? Ya, sedikit lagi. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau kita terima kasih atau terima pengampunan, ya, jadi kasih karunia apa beritanya Pak Melki? Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Kalau kita terima begitu banyak pengampunan, kita begitu banyak berbuat kasih. Ya, kita mengasihi banyak. Ya, jadi itu termasuk tuh perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Nah, itulah caranya Tuhan mendidik kita. Jadi ketika saudara nih dengar firman Tuhan, kabar baik hari ini, Injil, kasih karunia Allah. Dalam diri saudara, saudara katakan amin Tuhan. Kristus kekudusan saya, Kristus kebenaran saya, Kristus perilaku baik saya. Roh Kudus, saya mau karyamu sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana di kayu salib semua Tuhan. Termasuk perilaku saya mau terima semua. Ajarkan Tuhan, dari dalam keluar, ubah saya. Kira-kira dikasih nggak sama Tuhan? Nggak usah kira-kira ya, pasti dikasih. Kan tadi Tuhan juga bilang ya, bahwa juru selamat kita mau menguduskan bagi dirinya suatu umat. Berarti apa? Jadi kalau dibilang gini, Tuhan Yesus yang menguduskan kita menjadi suatu umat yang menguduskan, yang kudus. Berarti kan yang menguduskan Tuhan. Cuman kadang-kadang dibalik sama orang. Ya, kamu jadi orang Kristen, kamu harus menguduskan diri. Padahal Ibrani 10 ayat 10 katakan apa? Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Atau kayak tadi nih ayat ini ya, di dalam Titus 2 ini. Ya, yang menguduskan itu Yesus. Jadi kata me-nya atau kata awalan me-nya itu Yesus. Atau kalau ke kitanya kita bukan me, tapi dikuduskan oleh Yesus. Jadi perilakunya Pak cuma dikuduskan doang, tapi perilakunya amburadul. Ya enggak, dari dalam keluar. Ya, sama. Ya, jadi kalau dibilang ini, nah ini masuk Pastor Lawrence tadi masuk tentang kasih Bapa. Ya bukan kita itu menerima kasih kepada Bapa, bukan, tapi kasihnya Bapa, the love of God. Ya, kasihnya Bapa kita terima. Karena itu tadi terima kebaikan banyak atau pengampunan banyak, berbuat kasih banyak. Pak jadi rumit Pak. Ya oke, ya saya sekarang singkat aja. Ya, kita tahu Matius 22 ayat 35 sampai 40. Kepanjangan ya, nanti nggak usah baca, tapi saudara percaya aja ini tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, artinya kasih kepada Bapa, kasih kepada manusia, kasih kepada Bapa, kasih kepada manusia. Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Jadi intisari dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi apa? Kasihi Tuhan, kasih manusia. Pertanyaannya, siapa yang bisa? Ya, jadi hanya disampaikan ini intisari atau perasan atau kesimpulan dari hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, tetapi tidak ada power. Yang punya power apa Pak? Yang punya power adalah grace, Injil.
The power of God. Kalau hukum Taurat apa? Kenapa nggak ada power, Pak? Iya, cuma nuntut doang. Ya? Paham ya? Tetapi kita tahu, nah ini 2 ayat terakhir biar kita baca, atau 3 ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Giliran siapa nih? Melisa masih ada nggak? Lis? Ya. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi lebih duluan siapa? Allah. Iya. Jadi Allah lebih dulu. Berarti suplainya dari siapa kita bisa mengasihi? Dari Allah. Dari Allah, ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau kita bisa mengasihi, kita harus pandai menerima dulu kasih Allah. Wah, mana Pak buktinya? Kan tadi kan kasihlah Tuhan Allahmu katanya. Itu definisi lama. Definisi barunya 1 Yohanes 4 ayat 10. Bisa terusin aja deh. Baca lagi 1 Yohanes 4 ayat 10. Ini definisi 1 kasih. Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau tadi definisi kasih dari Matius 22 apa? Kasih Tuhan, kasih manusia. Jadi yang bisa siapa Pak? Hukum itu cuman Yesus. Gampangnya gitu ya. Kalau di perjanjian baru, apa Pak definisi kasih? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Itu aja dulu ya. Jadi inilah kasih itu. Bukan saya yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi saya. Supply kasih. Kok enak Pak? Terima terus kasih, terima doang. Masa bagaimana memberinya? Karena kita mengasihi, karena kita menerima supply kasih Allah. Ayat terakhir, Lili tolong baca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, lihat ya, ini kalau dulu, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi. Kalau dulu kan secara konvensional, secara tradisional, begitu tuntutannya. Tetapi di sini jelas ya, firman Tuhan katakan apa? Penuh kasih mesra, betul kasih, dan saling mengampuni, betul mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya supply-nya untuk mengampuni dari siapa? Dari Allah, ya. Kalau dulu, ya nggak Pak, doa Bapak kami bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Iya, itu sebelum salib. Ya, tuntutannya adalah apa? Hukum Taurat. Kalau kamu nggak mengampuni apa? Aku juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, gitu kan? Kalau sekarang gimana Pak? Kita bisa mengampuni penuh kasih mesra. Karena apa? Karena Kristus telah mengampuni kita. Amin. Amin ya. Jadi jelas ya. Sampai sini aja. Kalau diterusin nanti kepanjangan jadi jelimet. Jadi bagaimana orang menjadi kudus di bawah kasih karunia? Karena kekudusan Kristus. Karena supply Tuhan. Amin. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Atau ada yang mau tambahkan sesuatu sehingga kita bisa saling menguatkan. Ada yang belum paham mengenai masalah perilaku kekudusan di bawah kasih karunia? Silakan. Paham semua? Kalau paham semua, ya kita perjamuan kudus. Munculin semua kalau bisa mukanya.
Ya, perjamuan kudus, saudara, wah Pak nggak ada Pak, nggak siap. Ya Pak, saudara boleh pakai air teh, boleh, atau sirup, ada biskuit. Nggak ada Pak, ya Indomie lah, boleh. Ada kue, ada roti, ada apa, boleh. Ya, nggak ada Pak, air putih aja ya boleh juga. Silakan, Mami kasih. Semua, ya. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau bertanya? Jadi saya sih percaya ya, hanya kasih karunia yang bisa menguduskan kita. Kalau hukum Taurat nggak bisa menguduskan kita. Ya, hukum Taurat hanya bisa menuntut saudara. Jadi saudara berbahagia nih, bisa ngerti, bisa klik bahwa hanya kasih karunia Kristus itulah power, kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Udah siap semua? Mana yang wajahnya yang lain? Oh, yang nggak bisa, yang sinyalnya buruk ya nggak apa-apa lah. Evelyn udah, Maya semua bisa. Sinyalnya lagi jelek nih. Oke, yang sinyalnya jelek nggak apa-apa. Ya saudara, kita bersyukur kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kita Holy Communion, perjamuan kudus, kita memperingati kematian Yesus. Tubuh Kristus benar-benar makanan nih, benar-benar makanan. Jadi vitamin saudara, makanan baik saudara itu nggak benar-benar makanan, karena dari tanah semuanya sudah rusak. Tapi tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Saudara, ini punya hal yang luar biasa hebat. Nah, tubuh Kristus diapain buat kita? Tubuh Kristus diremukkan supaya saudara utuh. Utuh apa Pak? Ya utuh, whole, penuh. Dicambuk supaya dosa saudara dihapus. Maaf, ya ditikam dulu supaya dosa saudara saya dihapus oleh darahnya, oleh air yang keluar dari tubuhnya. Dicambuk supaya saudara sembuh. Dibakar. Dibakar gimana Pak? Dengan murka Allah semuanya diterima. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, semua murka Allah ditimpakan kepada dia. Supaya apa? Supaya saudara tidak dihukum. Supaya saudara terima kemurahannya, kebaikannya, selalu baru setiap pagi. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Kenapa? Karena dia kepala, kita tubuh. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita ada DNA Kristus, Zoe Life, kehidupan Kristus, Zoe Kosmos, kehidupan Kristus yang diberikan untuk di dunia ini 120 tahun dengan kenyang saudara, ya, dengan sehat. Ya, sebab saudara makan daging Kristus. Nggak ada di dunia ini yang bisa berkata Tuhan bilang ini dagingku. Ya, selain yang kita lakukan malam ini. Ini adalah roti malaikat. Ya, orang Israel makan roti malaikat selama 40 tahun. Tubuhnya nggak sakit, kakinya nggak berusak, nggak ada yang jadi tua. Yang mati ada Pak. Ya, karena dia tidak percaya masuk Kanaan. Ya, roti malaikat, roti pemenang, roti yang hidup yang turun dari surga yang kita dengar tadi firman Tuhan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Kenapa? Karena hukum roh yang menghidupkan. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ini yang paling enak, yang paling lezat yang saudara miliki di bumi ini. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, di dalam nama Tuhan. Amin, makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima kesembuhan. Saudara terima pemulihan roh, jiwa, tubuh. Saudara dan saya terima semua kepulihan dari Tuhan, keutuhan dari Tuhan. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, kita udah dengar tadi. Yang baru sudah datang, kita ciptaan baru. Segala dosa kita sudah dihapus. Tadi Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa. Itu prioritas utama, beresin dosa. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita bisa mewarisi Kanaan. Karena darahnya membayar semua. Mewarisi berkat Abraham. Mewarisi Shalom Kristus, sejahtera, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat-berkat rohani dari alam rohani.
mewarisi golden oil dari golden pipe, mewarisi berkat anak sulung, mewarisi semua yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, dalam nama Tuhan. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan, dakwaan, hati nurani yang jahat nggak ada lagi. Yang ada adalah kesadaran hati nurani atau kesadaran atau hati nurani yang sempurna karena korban yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati anak-anakmu, kami semua yang beribadah malam hari ini. Kami juga menikmati Tuhan manifestasi dari Holy Communion. Dan kami semua menikmati karyamu yang luar biasa ajaib bagi kami, yang sudah dibayar lunas, bahkan overpayment bagi kami. Terima kasih Bapak, karena malam hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan juga. Kami mau, Tuhan, kami rindu bahwa kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami mau hidup saleh, kudus, dalam perilaku yang benar. Bukan karena usaha kami, bukan upaya kami, tetapi Tuhan, kami rest, kami beristirahat, dan kami bersandar kepada kasih karunia-Mu, pada kekuatan Allah, the power of God, yang kepada keselamatan kami, roh, jiwa, dan tubuh, sepenuhnya. Bahkan Tuhan, orang boleh melihat semua perilaku yang baik, yang benar, yang saleh dari kehidupan kami, karena suplai Tuhan. Kami mengasihi karena kami menerima pengampunan yang banyak. Kami mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Di dalam berkat tidak ada kutuk. Tuhan melindungi saudara semua. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat daripada perlindungan Tuhan. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya. Hidup saudara, jalan saudara, semuanya terang. Memberikan saudara semua favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua dijagai dengan lekat. Di masa pandemi, di masa krisis apapun juga, saudara dijagai dengan lekat. Bapa mengasihi, sangat mencintai anak-anaknya. Memberikan saudara semua shalomnya yang luar biasa. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Saudara menerima berkat Ulangan 28. Diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar. Adonannya, bakulnya, jalannya tidak koyak. Semua bisnis, investasi, pekerjaan, sekolah saudara, semuanya diberkati. Terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Berkat yang mengejar saudara, menyusul saudara, dan menabrak saudara. Tuhan memberkati saudara dengan berkat berlimpah-limpah. Imam besar agung hanya memberkati dan memberkati. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, sampai minggu depan ya, jangan lupa minggu depan. Ayo.